Shalom Jemaat GKJ Sunter. Sebentar lagi kita akan berpartisipasi dalam mengikuti ibadah. Mari mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan dengan berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi kita saat akan beribadah ke gedung gereja. Siapkan Alkitab dan media pelengkap seperti alat tulis jika diperlukan. Duduklah dengan posisi yang baik sebagai wujud hormat kita kepada Tuhan. Hindari sikap berbaring kecuali untuk kondisi fisik tertentu dan hindari melakukan aktivitas lain di tempat saudara. Ambillah waktu doa pribadi untuk mempersiapkan diri kita dalam mengikuti ibadah. Mari berpartisipasi aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, ajakan bernyanyi, dan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Persembahan dapat saudara berikan dengan melakukan transfer ke rekening gereja atau scan QR yang tertera di layar. Ikutilah ibadah hingga selesai. Mohon kepada orang tua dapat mengarahkan anak untuk berpartisipasi dalam ibadah sekolah minggu. Tetap jaga kesehatan, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama kembali beribadah di hadapan Tuhan meskipun di rumah kita masing-masing, tetapi kita mau benar-benar memaknai akan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri, kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Ibadah ini dimulai di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara, dengan tetap berdiri, mari kita sama-sama memuliakan Allah kita dengan menyanyi dari PPK A nomor yang keempat. Berilah hormat padahu. Berilah hormat padahu,
Saudara, dengan keagungan kita pada Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan dengan mengaku segala dosa-dosa kita di hadapannya. Secara jujur kita mengatakan kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, hal-hal yang kita lakukan yang bertentangan dengan perintahnya, dan kita memohon ampun di hadapan Tuhan. Saya memberikan waktu kepada setiap kita untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa, saat ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami kembali menyerahkan setiap diri kami di hadapan Engkau. Kami rindu untuk mau datang memuji, memuliakan Engkau. Mau datang untuk bisa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami ya Bapa, mampukanlah kami ya Tuhan Yesus. Tapi kami juga menyadari ketika kami ingin menikmati akan hadirat-Mu yang kudus itu ya Tuhan, kami ini adalah manusia yang penuh dosa dan kesalahan. Kami ini adalah manusia yang lemah. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang penuh kasih. Kami mengaku segala salah dan dosa kami yang kami lakukan di hadapan Engkau, yang bertentangan dengan perintah dan kehendak-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa. Sucikanlah kami ya Tuhan, kuduskanlah kami, dan layakkanlah kami ya Bapa, supaya kami dapat masuk di dalam hadirat-Mu untuk benar-benar menikmati akan Engkau di dalam ibadah ini ya Tuhan. Tuhan, lawatlah kami, berbicaralah pada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami benar-benar mau hidup seturut atas kehendak-Mu. Kami benar-benar mau hidup menjadi berkat dan membawa kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap diri kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati dan Tuhan pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, dengan tetap berdiri kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan di segala tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, kita menyadari bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita dan Dia akan memberikan kita kekuatan, Dia akan memberikan kita kemampuan untuk kita bisa melewati setiap hal yang ada di dalam kehidupan kita. Dan kita benar-benar harus memakai kuasa daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, karena kekuatan itulah yang menguatkan kita. Kita akan dengan bersuka cita kita akan sama-sama menyanyikan satu buah pujian, Ku diberi kuasa. Saudara, kita bisa bertepuk tangan dan kita dengan sukacita kita bisa menyanyikan pujian ini. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia.
raja di atas segala raja. Kita menyadari bahwa kehidupan kita hanya harus mengandalkan iman kita kepada Allah kita. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 8 ayatnya yang ke-10. Mazmur 8 ayat yang ke-10 kita akan membacakannya secara bersama-sama. Mazmur 8 ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Sekali lagi, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Pagi hari ini kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan dengan sebuah tema, yaitu kesatuan dalam roh. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan hati. Kita mau menyanyikan pujian dari PPK 138, Nyamanlah Jiwaku. Kita menyadari bahwa hanya hidup di dalam Tuhan sajalah, hanya ketika kita bersatu bersama dengan Tuhan, kehidupan kita ada kenyamanan. Kehidupan kita, jiwa kita didamaikan oleh Tuhan. Bila damai mengiring jalan hidupku, rasa aman di hatiku. Damai mengiring jalan hidupku, rasa aman di hatiku.
Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami melalui Kristus Yesus anak-Mu. Terima kasih, di dalam Kristus kami diberikan Roh-Mu yang kudus. Oleh Roh Kudus itu kami diberikan karunia-karunia roh yang menyatukan kami. Biarlah kami mau belajar menjadi murid Kristus yang terus merendahkan hati, supaya kami serupa Kristus, menggunakan setiap karunia itu dengan bijak, dengan benar bagi kemuliaan-Mu. Berbicaralah kepada kami di pagi hari ini, berikan kami hati seorang murid yang terus mau diajar. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita membaca bagian firman Tuhan dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan tentang tema kesatuan dalam roh yang berkaitan erat dengan karunia-karunia roh. Banyak kasus terjadi perpecahan di kalangan orang percaya karena salah memahami dan menyikapi karunia-karunia roh. Sehingga yang ditampilkan bukan kesatuan anggota tubuh Kristus, melainkan kegaduhan, perselisihan, bahkan perpecahan itu sendiri. Nah, ada kesalahan dalam pemahaman tentang karunia-karunia rohani atau karunia-karunia roh sampai memunculkan perpecahan. Ya, di antaranya menganggap bahwa karunia-karunia roh itu menjadi kebanggaan diri sendiri atau segolongan, sekelompok orang untuk menunjukkan kesalehan, atau juga untuk menunjukkan bahwa mereka telah menerima keselamatan dari Tuhan. Tetapi jarang sekali mengaitkan karunia-karunia ini dengan pengenalan akan Allah yang benar. Bahkan jarang sekali untuk mengaitkan karunia-karunia ini dengan hidup beriman, hidup yang mengenal Kristus, hidup yang memuliakan Kristus Yesus, bahkan hidup yang serupa Kristus untuk menghasilkan karakter atau kualitas hidup yang serupa Kristus Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita pada pagi hari ini mau belajar ya, bagaimana memahami kesatuan dalam roh ini berkaitan dengan karunia-karunia roh. Maka kita perlu membangun yang namanya perspektif atau pemahaman yang benar berdasarkan Alkitab, secara khusus nas yang kita baca tadi. Mari sama-sama kita pelajari. Yang pertama, tentang kesatuan dalam roh berkaitan kesatuan akan kebenaran tentang karunia-karunia roh itu. Di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Rasul Paulus menekankan tentang pemahaman yang benar mengenai karunia-karunia roh. Ya. Ada penekanan yang dipaparkan oleh Rasul Paulus. Pentingnya untuk mengetahui kebenaran tentang karunia-karunia roh ini. Ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Kenapa seolah-olah mereka itu perlu diluruskan tentang pemahaman karunia-karunia rohani ini, saudara ya. Ada latar belakang yang terjadi. Ya.
Mereka tidak memahami dengan benar apa sebenarnya karunia-karunia roh itu. Sehingga terjadilah kegaduhan, bahkan juga terjadi perselisihan, perpecahan di tengah-tengah jemaat Korintus, rekan-rekan. Padahal tadinya mereka ini adalah orang-orang yang tidak menyembah Allah. Mereka menyembah berhala-berhala bisu. Mereka ini tadinya tidak memiliki iman kepada Kristus Yesus. Tadinya mereka ini bukan orang-orang yang mengenal Tuhan yang benar. Ketika mereka percaya kepada Tuhan, tapi entah kenapa mereka justru menyalahartikan salah pemahaman mereka tentang karunia-karunia roh ini, rekan-rekan. Itu sebabnya kenapa Rasul Paulus menganggap penting untuk menuliskan surat ini kepada jemaat Korintus. Supaya tidak lagi terjadi perselisihan bahkan perpecahan. Hanya gara-gara tidak satu pemahaman mereka tentang karunia-karunia roh ini, rekan-rekan. Bagi kita juga di masa kini, mungkin juga di antara kita ada perbedaan pandangan tentang karunia-karunia roh. Ya, kita menganggap bahwa karunia roh itu diberikan oleh Roh Tuhan kepada seseorang gitu ya, untuk menunjukkan betapa luar biasanya Tuhan memang, tetapi seringkali disalahartikan untuk menunjukkan kehebatan orang itu juga, ya, kehebatan orang yang memiliki karunia tersebut. Ya, mereka menganggap bahwa saya ini layak untuk mendapatkan karunia ini, saya ini pantas mendapatkannya, dan merasa bahwa karunia itu pantas untuk dipamerkan atau show off dan diagung-agungkan. Apalagi kalau sampai menekankan kepada salah satu karunia roh yang dianggap paling menonjol daripada yang lainnya. Nah, tentu ini pun bisa menimbulkan perselisihan ataupun kegaduhan di antara kita pada masa kini. Nah, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus juga nasihat kepada kita supaya kita memiliki kesatuan pemahaman tentang kebenaran karunia-karunia roh itu. Supaya kita sama-sama bersatu dan tidak lagi terjadi perselisihan. Mari sama-sama kita pelajari, saudara, ya. Karunia-karunia roh itu bahasa Yunaninya adalah pneumatikos. Nah, karunia-karunia roh pneumatikos ini berarti berasal dari Roh Kudus, berkaitan dengan hal-hal spiritual yang tidak terlihat, namun membuat orang-orang yang menerima karunia-karunia ini semakin hari semakin beriman di dalam Tuhan. Bahkan mereka itu mengalami transformasi hidup, mengalami Kristus sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tidak hanya sekedar mengakui Yesus adalah Tuhan, tapi mereka menuhankan Yesus dalam hidup mereka sehari-hari. Nah, ini keunikan dari pneumatikos. Semua karunia yang diberikan oleh Roh Kudus bukan untuk menonjolkan seseorang atau segolongan orang. Bahkan juga bukan untuk menonjolkan karunia itu sendiri. Melainkan karunia roh itu selalu berkaitan dengan hidup yang beriman, hidup yang mengakui Kristus, bahkan hidup yang menuhankan Kristus. Sampai-sampai terjadi transformasi hidup yang semakin serupa Kristus. Hal inilah yang ingin dibangun oleh Rasul Paulus ke tengah-tengah jemaat Korintus. Supaya mereka tidak memamerkan dan tidak membanggakan karunia-karunia roh itu. Melainkan perlu untuk merenungkan apakah ketika mereka menerima karunia-karunia roh itu membuat mereka semakin beriman di dalam Tuhan, semakin mengakui Kristus adalah Tuhan, bahkan menuhankan Yesus dalam hidup mereka, dan semakin berubah hidupnya, semakin serupa Kristus. Apakah itu yang terjadi? Hal ini juga bagi kita pada masa kini. Ketika kita belajar tentang karunia-karunia roh, pneumatikos itu, Bapak Ibu Saudara, apakah hanya karunia-karunia roh itu saja yang kita banggakan? Karunia-karunia roh itu saja yang mau kita jelaskan. Tetapi prinsip dasarnya adalah, atau prinsip kebenarannya adalah, apakah karunia-karunia roh itu selalu kita kaitkan dengan kehidupan yang beriman, kehidupan yang membuat kita semakin mengakui Yesus adalah Tuhan, membuat kita terus menuhankan Yesus dalam seluruh area hidup kita, bahkan sampai mentransformasi kehidupan kita. Ya, dengan kata lain karunia roh ini tidak bisa dipisahkan dengan buah roh.
Buah roh itu di bagian yang lain sering artikan juga karakter Kristus atau karakter dari kerajaan Allah. Kualitas kehidupan kerajaan Allah. Nah, apakah karunia roh yang kita terima dari Roh Kudus sampai juga membuat kita mengaitkannya dengan buah roh? Ada perubahan, ada kehidupan yang terlihat serupa Kristus di sana. Sehingga kalau itu terjadi akan membuat kita selalu bersatu. Membuat kita saling rendah hati. Membuat kita itu saling menopang, saling mengasihi. Bukan membuat kita semakin menonjolkan karunia kita, apalagi membanding-bandingkannya dengan orang lain, termasuk menganggap karunia kita itu lebih baik, lebih menonjol daripada yang lain. Tentu itu bukan karunia roh yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam bagian ini. Jadi jelas sekali saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kesatuan roh berbicara yang pertama-tama itu adalah bagaimana kita sekarang memiliki kesatuan pandangan tentang kebenaran karunia-karunia roh. Ya, selalu dikaitkan dengan hidup yang beriman, yang membuat kita semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan. Membuat kita selalu mengandalkan Tuhan, membuat kita selalu mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Bahkan membuat kita semakin hari menyadari yang memiliki hidup kita ini adalah Kristus. Jadi saya mau menyerahkan hidup di bawah pimpinan kuasa Kristus itu. Bahkan sampai membuat kita terus menginginkan kehidupan yang diubahkan serupa Kristus. Ya, sehingga akan memudahkan kita untuk selalu menjaga kesatuan itu, saudara. Nah, coba kita bandingkan lagi dengan jemaat Korintus. Ketika mereka lebih memamerkan karunia-karunia roh tanpa memiliki kesatuan pandangan yang benar tentang pneumatikos itu sendiri, saudara, atau karunia-karunia roh itu, mari kita coba lihat latar belakang kehidupan mereka. Kalau mereka cuma menonjolkan karunia-karunia roh dan lupa untuk mengaitkannya dengan hidup beriman, hidup yang merendahkan hati di hadapan Tuhan dan sesama, hidup yang menuhankan Yesus, hidup yang mengalami transformasi hidup serupa Kristus, ya, dan mereka hanya bangga pada karunia-karunia roh itu, maka coba kita lihat, ada sesuatu yang ganjal di tengah-tengah jemaat ini. Ya, kalau mereka hanya bangga pada karunia roh, kenapa terjadi perpecahan di antara mereka? Ya, termasuk saling membanggakan golongannya masing-masing. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 13. Kenapa terjadi perselisihan, saling membenarkan golongannya masing-masing? 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 5. Kenapa ada indikasi menyombongkan atau memegahkan diri? 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 8. Ya. Kenapa mereka jatuh ke dalam dosa percabulan? 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 5 dan pasal 6 ayat 12 sampai 18. Kenapa juga mereka lebih suka bergaul dengan orang lain, ya, sekalipun mereka disebut saudara, orang lain itu disebut saudara, namun orang-orang tersebut itu selalu berpikiran cabul, berpikiran kikir, ternyata mereka juga penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu, daripada memberi waktunya untuk membangun hidup saudara seiman yang rindu bertumbuh mengenal Tuhan. Kenapa juga terjadi di antara mereka adanya ketidakadilan, ya, terhadap saudara-saudara mereka sendiri yang dianggap lemah dan rendah? Kenapa mereka juga selalu mencari keadilan atau hikmat untuk menyelesaikan setiap perkara mereka itu dari orang-orang yang tidak beriman? 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 7. Bahkan kenapa juga ada di antara mereka itu yang menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara seiman yang baru mengenal Kristus karena turut serta makan persembahan berhala di dalam kuil berhala. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Dan kenapa juga ada di antara mereka yang mengkritik bahkan mencurigai tentang hak Rasul Paulus dalam hal materi. 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 14. Ya. Bahkan mereka mencurigai sekali Rasul Paulus ini. Kenapa juga ada indikasi sinkretisme yang mau minum dari cawan Tuhan, namun juga dari cawan roh-roh jahat. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 33. Ada perpecahan mengenai kebiasaan berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Ada yang kelaparan, namun di sisi lain ada yang mabuk. Perbuatan yang menghinakan jemaat Allah. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 22. Bahkan
mayoritas jemaat Korintus ini terlalu mengagung-agungkan salah satu karunia roh, yaitu bahasa roh. 1 Korintus 14 itu sebabnya kenapa nanti di pasal 14 Rasul Paulus memberikan satu nasihat penting tentang bahasa roh itu. Jadi kalau mereka hanya menekankan kepada karunia-karunia roh tanpa memiliki prinsip dasar kebenaran tentang apa sih sebenarnya karunia-karunia roh itu, ya, kaitannya dengan hidup beriman, hidup yang menuhankan Yesus, bahkan hidup yang mengalami transformasi hidup serupa Kristus, maka mereka akan selalu mengabaikan hal-hal itu. Karena bagi mereka yang terpenting adalah karunia-karunia rohnya saja. Mengabaikan prinsip dasar kebenarannya. Dan ini bisa terjadi bagi kita di masa kini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita cuma menekankan kepada karunia-karunia roh tanpa mau memahami prinsip dasar kebenarannya, maka kita akan salah memahami karunia-karunia roh itu. Maka tidak heran ya, kenapa di kalangan-kalangan kekristenan sekalipun terjadi banyak perselisihan, perpecahan, tidak ada kesatuan, termasuk dalam memahami karunia-karunia roh. Jangan-jangan karena kita tidak memahami dengan benar bahwa pneumatikos, karunia-karunia roh itu selalu berkaitan dengan hidup yang beriman, hidup yang merendahkan hati di hadapan Tuhan, di hadapan sesama juga, hidup yang menuhankan Yesus. Kalau menuhankan Yesus berarti Yesus sebagai Tuhannya, dan kita mau diajar, kita mau dididik, bukan kita jadi Tuhannya, bukan kita yang mengatur hidup kita, tetapi Kristus dan firman-Nya. Dan itu membuat kita semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan hidup yang mau diubahkan, ditransformasi serupa Kristus, buah roh itu terjadi dalam hidup kita. Sehingga akan memudahkan kita untuk selalu membangun satu dengan yang lainnya. Bukan membuat gaduh, bukan berselisih, apalagi sampai merendahkan dan menganggap diri lebih baik daripada yang lain, saudara. Ya, maka penting bagi kita untuk di bagian pertama ini, bicara kesatuan dalam roh, bicara kesatuan pandangan tentang kebenaran karunia-karunia roh itu. Dengan demikian, kalau ini kita pahami dengan benar dan kita hidupi, maka sangat mudah bagi kita selalu menjaga kesatuan di dalam anggota tubuh Kristus, di dalam gereja kita masing-masing, di dalam komunitas anak-anak Tuhan yang lain. Kita akan datang, kita akan hadir untuk membawa spirit yang membangun, spirit yang menjaga kesatuan, bukan spirit yang mengacaukan apalagi untuk memecah belah, saudara. Ya, mari kita renungkan akan hal ini. Bagaimana selama ini pemahaman kita tentang karunia-karunia roh? Apakah didasarkan di dalam Roh Kudus untuk membuat kita terus beriman serta menuhankan Yesus, bahkan mengalami transformasi serupa dengan Kristus, atau hanya sekedar membanggakan rupa-rupa karunia-karunia itu saja? Pahamilah Bapak Ibu Saudara bahwa karunia-karunia roh selalu berkaitan dengan buah roh, yaitu karakter hidup serupa Kristus. Sehingga karunia-karunia itu digunakan untuk membangun kesatuan dan bukan perpecahan. Di bagian yang kedua yang mau kita renungkan adalah kesatuan dalam roh berkaitan dengan kesatuan pandangan tentang keunikan karunia-karunia roh. Ayat 4-6. Ya, keunikan. Dikatakan di sana ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, Yesus Kristus. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu. Jadi kalau kita lihat, disinilah keunikan dari karunia-karunia roh. Jadi keunikannya bukan pada karunia itu. Ya, misalnya unik ya karunia melakukan mujizat, unik ya karunia berbahasa roh, unik ya karunia membedakan roh-roh seperti itu. Bukan. Tetapi keunikan karunia-karunia roh itu terletak pada Allah Tritunggal. Kesatuan Allah Tritunggal. Nah, ini yang perlu kita pahami, yang perlu sekali kita miliki di dalam hati dan pikiran kita, saudara, sebagai orang percaya. Ya, bahwa karunia-karunia rohani itu memiliki keunikan, dan keunikannya itu terletak pada kesatuan Allah Tritunggal yang mengerjakannya di dalam diri orang percaya, termasuk Anda dan saya. Ya, sekali lagi keunikannya bukan pada rupa-rupa karunia-Nya itu, tetapi kepada kesatuan Allah Tritunggal. Ini yang dipaparkan oleh Rasul Paulus pada ayat 4 sampai ayat 6 itu.
Ya. Jadi karunia-karunia roh itu tidak bisa dipisahkan dari Allah Tritunggal. Ya, betul memang karunia roh itu dikerjakan oleh Roh Kudus secara khusus. Tetapi jangan lupa bahwa karunia roh yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu punya tujuannya. Dan itu berkaitan dengan Kristus dan juga Allah kita. Ya, Allah Tritunggal itu. Nah, jadi karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus itu, karunia-karunia inilah yang akan menggerakkan seluruh pelayanan kita. Yang memberikan kehidupan atau menghidupkan seluruh pelayanan kita. Supaya semua bentuk pelayanan yang kita lakukan itu memiliki satu kuasa, satu kekuatan yang berasal dari karunia roh yang Roh Kudus berikan kepada kita. Jadi bukan hanya sekedar melakukan pelayanan, ya, bukan hanya sekedar kita sudah diatur jadwal pelayanannya seperti itu. Tetapi waktu kita mau melayani Kristus, melayani Tuhan kita itu harus memiliki karunia. Ini penting, saudara. Sekali lagi, karunia yang diberikan Roh Kudus itu karunia menggerakkan atau menghidupkan setiap bentuk pelayanan yang kita lakukan. Jadi pertanyaan, apakah Anda dan saya sudah mengerti apa karunia kita? Banyak sekali di gereja yang mengatakan bahwa tidak tahu karunianya apa. Ya, ada tes-tes karunia yang dilakukan. Bahkan di bahan SMK 2 Sinode GKJ ada tes karunia seperti itu. Ya, bukan hanya waktu tes karunia baru kita tahu karunia kita, tapi perlu memiliki satu hubungan yang erat, yang akrab dengan Roh Tuhan, supaya kita peka karunia apa yang Roh Tuhan berikan kepada kita, dan oleh karunia itulah kita dimampukan atau digerakkan untuk melakukan bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, ketika kita melakukan bentuk-bentuk pelayanan itu, Bapak Ibu Saudara, di sana kita sedang menyaksikan kemuliaan Tuhan. Ya, satu dengan yang lainnya melakukan pelayanan-pelayanan yang berbeda, namun satu kesatuan, saling melengkapi, saling menopang. Karunianya berbeda, pelayanannya berbeda, tapi satu kesatuan. Nah, ketika dipersatukan akan membentuk rupa Kristus yang begitu indah, begitu luar biasa agungnya. Yang kita tampilkan adalah rupa atau wajah Kristus. Melalui kesatuan kita, meski berbeda karunia, tetapi beda juga bentuk pelayanannya, tapi saling melengkapi, saling menopang satu dengan yang lainnya. Wajah Kristus yang ditampilkan. Di sana kita saling mengasihi, saling membangun, bukan saling mencederai gitu ya, apalagi saling menjatuhkan, merendahkan. Tapi kita datang dengan spirit yang membangun, reformis, bukan spirit yang menjatuhkan, deformis, rekan-rekan. Itu akan membuat keunikan karunia-karunia roh itu tertampilkan. Kok bisa ya saya dengan si A, si B karunia berbeda, diberikan oleh roh yang satu, roh yang sama, bahkan pelayanannya juga berbeda, tapi kok bisa kita itu satu kesatuan? Kok bisa kita sama-sama memuliakan Tuhan? Lewat kesatuan kita itu, Bapak Ibu Saudara, inilah perbuatan ajaib yang sama-sama kita lakukan. Dan Allah kita ditinggikan. Banyak orang akan melihat betapa luar biasanya kesatuan komunitas tubuh Kristus. Ya, jadi perbuatan ajaib di sini bukan melulu bicara hal-hal spektakuler, fenomena-fenomena yang ajaib, yang wow, gitu ya, yang luar biasa, yang jarang-jarang kita lihat, kita lakukan, tiba-tiba terlihat dan bisa kita lakukan. Bukan itu. Perbuatan ajaib itu sangat sederhana. Dengan kita bersehati, bersatu, dengan kita saling mengasihi, saling melengkapi, saling membangun, seperti itu. Itu adalah perbuatan ajaib. Dan di sana tentu Allah kita dimuliakan. Ini seperti jemaat mula-mula, bukan? Mereka berbeda-beda. Beda bentuk pelayanannya. Beda karunia-karunianya. Tapi ketika mereka bersatu di dalam roh Tuhan itu, ya, karunia berbeda, pelayanan berbeda, tapi mereka sama-sama mau sehati, sepikir, setujuan, lihatlah. Kehidupan mereka menjadi kesaksian yang memuliakan Allah. Dan tentunya ini tidak hanya terjadi bagi jemaat mula-mula, termasuk kepada kita di masa kini. Karena kita memiliki roh yang satu dan yang sama seperti jemaat mula-mula dapatkan dari Roh Kudus. Kita pun juga sedang dibentuk oleh Roh Kudus itu
supaya kita memiliki pemahaman, kesatuan pandangan, keunikan karunia-karunia roh ini. Ya, sehingga kita nggak bisa memamerkan diri kita, saudara. Nggak bisa menonjolkan, wow saya hebat sekali punya karunia ini. Saya bisa punya karunia mujizat, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, karunia berkata-kata nasihat, kata-kata hikmat, pengetahuan. Bukan kita yang kita pamerkan, atau bukan karunia-karunia itu yang kita pamerkan. Melainkan Allah Tritunggal yang sedang kita presentasikan. Ya, betapa luar biasa bukan Allah Tritunggal bekerja di dalam satu pribadi, bahkan satu komunitas orang percaya untuk menampilkan keagungan Allah Tritunggal itu sendiri. Punya porsinya masing-masing. Roh Kudus memberikan kita karunia roh, dan karunia roh itu menggerakkan kita untuk melayani tubuh Kristus, melayani Tuhan kita itu, dan di sana kita menyaksikan Tuhan. Melalui kesatuan kita dalam pelayanan itu, saling mengasihi, bahkan saling mengampuni, saling berkata-kata bijak, kata-kata yang membangun, saling menguatkan, saling mendoakan, saling menasihati, saling mengajar, saling mengarahkan. Wow, indah sekali. Allah kita yang dimuliakan, Allah Tritunggal kita itu yang ditinggikan. Inilah keunikan tentang karunia-karunia roh. Ya, mari kita renungkan Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita. Mengapa banyak orang mengabaikan keunikan dari karunia-karunia roh? Yang berbicara tentang kesatuan Allah Tritunggal. Bahkan lebih menonjolkan kehebatan karunia-Nya demi tujuannya sendiri. Jarang sekali mengaitkan keunikan karunia roh itu dengan kesatuan Allah Tritunggal. Kenapa itu bisa terjadi? Pahamilah Bapak Ibu Saudara. Keunikan karunia-karunia roh bukan terletak pada rupa-rupa karunia-Nya apalagi manusianya. Melainkan kesatuan Allah Tritunggal kita itu. Roh Kudus memberikan karunia untuk menghidupkan pelayanan sesama anggota tubuh Kristus. Sehingga terjadi kesatuan yang memuliakan Allah kita. Di bagian yang terakhir bicara tentang kesatuan dalam roh, yaitu kesatuan pandangan bahwa keragaman karunia roh bukan untuk perpecahan, melainkan kesatuan. Ayat 7 sampai ayat 11 ya. Menarik sekali, Rasul Paulus tidak buru-buru langsung menjelaskan karunia-karunia roh itu apa saja, rupa-rupanya seperti apa saja. Tapi dia mulai dulu dengan membangun prinsip dasar ya, atau prinsip teologinya itu, Bapak Ibu Saudara, supaya tidak salah mengerti tentang karunia-karunia roh itu ya. Di bagian terakhir inilah baru Rasul Paulus jelaskan rupa-rupa karunia roh. Kalau sudah memiliki prinsip dasar kebenaran tentang karunia-karunia roh ya, dan keunikan karunia-karunia roh itu, barulah mudah untuk memahami setiap rupa karunia roh itu tujuannya apa ya. Tujuannya apa? Tujuannya tentu bukan untuk manusianya, bukan untuk memamerkan hebatnya manusia atau kelompoknya, tapi tujuannya jelas sekali untuk menyatakan kemuliaan Allah. Ada kesatuan anggota tubuh Kristus di sana, saling melengkapi satu dengan yang lainnya, saudara. Sebelum berbicara akan keragaman karunia-karunia roh, Rasul Paulus menyinggung bahwa tiap-tiap orang percaya dikaruniakan penyataan. Penyataan ini kata lainnya adalah penyingkapan akan kebenaran Allah. Yang tujuannya untuk kepentingan bersama. Ya, untuk kepentingan bersama, berarti untuk kesatuan, keutuhan anggota tubuh Kristus. Bukan untuk masing-masing pribadi atau golongan, tapi untuk bersama. Ya, supaya tidak terjadi perpecahan dan perselisihan. Ayat yang ke-7. Roh Kudus memberikan karunia-karunia roh. Roh Kudus ini, roh yang satu dan yang sama, memberikan karunia itu untuk membangun, menyatukan hidup di dalam Kristus dan di antara anggota tubuh Kristus lainnya. Dapat diartikan Bapak Ibu Saudara bahwa orang percaya yang menerima karunia roh adalah orang yang mempunyai tujuan yang jelas, yaitu memikirkan kepentingan bersama, kebaikan bersama, kesatuan, keutuhan, ya. Tidak pernah mau memikirkan perpecahan, perselisihan. Tidak suka, karena apa? Naturnya bukan natur yang lama lagi, tetapi natur yang serupa Kristus.
bicara selalu mementingkan kepentingan bersama, kesatuan dan keutuhan. Tidak merasa diri paling hebat, paling benar, paling baik, apalagi paling bisa dari yang lain. Jiwa mereka yang dipenuhi Roh Kudus mengalirkan aliran kehidupan Kristus untuk membangun, mempersatukan, ya, spirit reformis, dan bukan merusak, mencerai-beraikan, menghancurkan spirit reformis. Bukan itu lagi yang mereka hidupi, melainkan spirit yang mau bersatu terus, apapun tantangannya, di tengah-tengah berbagai macam perbedaan yang ada, termasuk rupa karunia sekalipun. Itu tidak menjadi masalah bagi mereka, karena mereka sudah jelas di prinsip dasar kebenaran tadi. Karunia ini berasal dari Roh Kudus untuk supaya kita hidup beriman, untuk supaya kita semakin menuhankan Kristus, kita mengalami transformasi hidup, dan kita menampilkan keagungan Allah Tritunggal kita itu. Ya, jadi mereka tidak lagi merasa risih dengan adanya perbedaan-perbedaan itu, saudara. Nah, setelah berbicara hal ini, maka Rasul Paulus menuliskan tentang rupa-rupa karunia. Ya, mengingat waktu, Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan bisa menjelaskan satu persatu, ada sekitar 12 rupa karunia yang dituliskan oleh Rasul Paulus di bagian 1 Korintus 12 ini, ya. Tetapi intinya semua karunia ini, saudara, sekali lagi bukan untuk membanggakan diri sendiri. Tetapi semua karunia ini tujuannya jelas, yaitu kita memuliakan Allah, membangun kesatuan di dalam tubuh Kristus, kita memikirkan kepentingan bersama, kesatuan dan keutuhan di antara anggota tubuh Kristus, saudara. Dan kita semakin menuhankan Yesus, semuanya ya, bukan hanya satu orang, tapi satu komunitas itu menuhankan Yesus, merendahkan hati di hadapan Tuhan, beriman di hadapan Tuhan, dan hidup yang semakin ditransformasi serupa Kristus. Jadi semua karunia ini, karunia apapun, baik karunia berkata-kata dengan hikmat, ya, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia kuasa untuk mengadakan mujizat, karunia bernubuat, karunia membedakan bermacam-macam roh, karunia berkata-kata dengan bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, kemudian karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasehati. Semua ini, saudara, tujuannya jelas. Bukan untuk kita, bukan untuk golongan kita atau kelompok kita. Bukan untuk dipamerkan. Wow, betapa hebatnya kita. Tidak. Apalagi sampai dibanding-bandingkan. Bahkan sampai menonjolkan salah satu karunia. Ini loh karunia yang paling hebat dari semua karunia. Tidak. Rasul Paulus sudah jelas bahkan tegas mengatakan semua karunia itu sama dan satu karena diberikan oleh Roh yang sama dan yang satu, saudara. Jadi tidak ada hak untuk kita menambahkan bahwa inilah karunia yang paling daripada yang lain. Tidak. Semua karunia itu jelas sekali untuk membawa kita semakin hari semakin memuliakan Allah kita, membangun kesatuan di dalam anggota tubuh Kristus, menampilkan keunikan Allah Tritunggal kita. Kita saling menjaga kesatuan, keutuhan, memikirkan kepentingan bersama. Ya, itulah kira-kira tujuan dari semua rupa-rupa karunia yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini, saudara. Ya, sehingga apapun karunia Anda dan saya, mari kita gunakan itu untuk saling melengkapi, saling membangun, bersatu di dalam Roh Tuhan, tidak merasa paling hebat atau juga tidak merasa paling rendah. Sama-sama, semua karunia. Anda dan saya perlu menggumulkan. Kita bergumul dengan Roh Kudus. Karunia apa yang Roh Kudus berikan kepada kita? Mari sama-sama, jangan enggan untuk menggumulkan karunia Anda dan saya di hadapan Roh Kudus. Karena Dia tidak pelit untuk memberikan karunia kepada orang percaya. Setiap orang percaya pasti diberikan karunia. Karena karunia itu menggerakkan seluruh pelayanan yang ada untuk membangun tubuh Kristus dan menampilkan rupa Kristus. Dan di sana Allah dimuliakan. Jadi kalau kita katakan aku nggak punya karunia, jangan-jangan Anda dan saya belum bertekun tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam firman-Nya. Kalau Anda dan saya bertekun tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya, Roh itu bekerja dalam diri kita. Dia pasti
menyatakan karunia apa yang kita miliki. Dan karunia itu akan kita kembangkan terus untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dan indah sekali Bapak Ibu Saudara, terjadi kesatuan. Nggak perlu konflik, nggak perlu minder, nggak perlu tinggi hati. Jangan sombong kalau punya karunia. Jangan iri pada karunia saudara kita. Jangan minder. Semua kita sudah diberikan oleh Roh Kudus. Asalkan kita bertekun tinggal di dalam Dia. Kita akan peka, oh ini karuniaku. Dan kita mau gunakan itu membangun tubuh Kristus. Sehingga Allah kita dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, terima kasih untuk firman pada hari ini. Bicara tentang kesatuan dalam roh yang berkaitan dengan karunia-karunia roh. Tolonglah kami. Mungkin selama ini kami salah memahami karunia roh, sehingga kami seringkali keliru menyikapi bahkan menggunakan karunia itu. Bahkan mungkin yang kami lebih tonjolkan karunianya daripada pemahaman yang benar bahwa karunia itu berkaitan dengan hidup yang beriman, hidup yang menuhankan Yesus, bahkan hidup yang mengalami transformasi untuk serupa Kristus. Berkaitan erat juga dengan buah roh, karakter Kristus. Sehingga pada akhirnya kami tidak lagi sombong untuk menunjukkan karunia roh kami apa, dan juga tidak minder dengan karunia kami. Yang ada kami bersyukur, sangat bersyukur karena Engkau memberikan kami karunia roh itu untuk menggerakkan seluruh pelayanan yang ada, yang Engkau percayakan kepada kami. Menghidupkan pelayanan yang ada. Sehingga pelayanan itu pun menjadi luar biasa karena memiliki tujuan yang jelas. Membangun tubuh Kristus, menampilkan wajah Kristus, dan di sana Allah ditinggikan, dimuliakan. Allah Tritunggal kami yang ditampilkan di sana. Tolonglah kami di tengah-tengah pertanyaan demi pertanyaan dalam diri kami, karunia apa yang ada pada kami terus mau bertekun di dalam-Mu, di dalam firman-Mu. Sehingga lambat laun pertanyaan-pertanyaan itu akan tersingkapkan, akan terjawab. Dan kami akan bersorak-sorai karena Roh Tuhan memberikan kami karunia yang menopang kami untuk melayani dan memuliakan Allah. Satukan kami, supaya kami saling membangun, saling menopang, saling melengkapi. Jangan biarkan kami saling menjatuhkan, apalagi merendahkan. Kami rindu hidup kami semakin serupa Kristus, termasuk dalam menggunakan karunia-karunia roh ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur demi nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Hari ini Tuhan memberkati di dalam keluarga dan juga pelayanan. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama berdoa syafaat. Ada 3 pokok doa yang akan kita doakan. Yang pertama, mari bersama kita doakan untuk negara India. Jumlah kematian akibat COVID di India terus melonjak. Kita memohon biarlah Tuhan melindungi masyarakat India dan juga setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami hari ini datang ke hadapan-Mu, kami mau berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang ada di India ya Tuhan. Mereka yang saat ini sedang dilanda COVID. Tuhan, jumlah daripada kematian yang meningkat tinggi ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang ada di India, Tuhan berikanlah belas kasihan kepada mereka. Engkau mau menolong, Engkau mau menyembuhkan mereka, Engkau mau menolong untuk obat-obatan yang diperlukan, makanan semuanya ya Tuhan. Supaya pemerintah India di sana bisa mempersiapkan segala sesuatunya melayani setiap masyarakat yang terkena COVID ini ya Tuhan. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu sekali lagi untuk India. Bahkan untuk kami yang ada di Indonesia ini juga ya Tuhan, kami memohon biarlah Tuhan juga mau melindungi, Tuhan juga mau menjaga kami, Tuhan juga mau menolong supaya virus corona ini, COVID-19 ini ya Tuhan bisa Tuhan tolong sehingga semuanya dapat reda, ditemukan untuk vaksin yang lebih baik lagi berdasarkan mutasi daripada virus ini ya Tuhan. Sehingga negara kami bahkan seluruh negara di dunia ini ya Tuhan bisa pulih daripada pandemi
pulih daripada COVID ini ya Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang kedua, kita doakan untuk pendidikan di Indonesia, persiapan anak-anak masuk secara offline agar dapat dipersiapkan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami berdoa menyerahkan untuk rencana daripada Dinas Pendidikan yang akan membuka sekolah secara offline di semester yang akan datang. Tuhan, kami memohon untuk sekolah-sekolah yang akan membuka sekolahnya untuk murid-murid datang ke sekolah. Tuhan menolong persiapan-persiapan mereka, Tuhan memampukan supaya hal-hal yang harus dipersiapkan untuk protokol kesehatan semua dapat dipersiapkan dengan baik ya Tuhan. Tolong untuk setiap guru-guru, kepala sekolah, setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tuhan juga memberikan mereka kekuatan kesehatan. Bahkan anak-anak kami ya Tuhan, Tuhan juga jaga dan lindungi. Ketika mereka rindu untuk datang ke sekolah tetapi ada pandemi ini ya Tuhan, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan jaga dan lindungi. Berikan kami sebagai orang tua hikmat supaya kami benar-benar dapat melihat segala sesuatunya, memutuskan segala sesuatunya berdasarkan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk rencana sekolah-sekolah di dalam membuat sekolah offline ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menolong segala persiapannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan yang ketiga, kita doakan untuk HUT Komisi Wanita yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021. Kita doakan untuk persiapan daripada pengurus dan juga pembina di dalam mempersiapkan HUT Komisi Wanita ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kami juga bersyukur ya Tuhan kalau di gereja kami ini di GKJ Sunter ada wadah Komisi Wanita untuk bisa memberkati setiap wanita-wanita yang ada di gereja kami ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam acara ucapan syukur HUT Komisi Wanita yang akan diadakan pada hari Kamis 20 Mei nanti ya Tuhan. Tuhan menolong untuk persiapan daripada pembina dan juga para pengurus ya Tuhan. Hal-hal yang harus mereka lakukan ataupun hal-hal di dalam mereka mengelola akan komisi wanita ini semakin bertumbuh di dalam Engkau, semakin bertumbuh di dalam kualitas dan juga kuantitas. Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati komisi wanita, Tuhan menolong supaya di dalam usia komisi wanita yang bertambah, komisi wanita ini terus menjadi komisi yang jadi berkat bagi wanita-wanita yang ada di dalam GKJ Sunter ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur untuk setiap sudara dan doa yang kami sudah naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Kami memohon biarlah Tuhan mau menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama melihat warta kita pada minggu ini. Yang pertama, kelas SMK, saya murid Kristus. Kelas SMK 2 akan diadakan pada hari Kamis 20 Mei 2021 jam 7 malam dengan tema Persembahanku, Apa dan Mengapa. Pembicara Guru Injil Pierre Tilaar. Kiranya seluruh peserta SMK 2 dapat mempersiapkan diri dan bisa hadir tepat waktu. Yang kedua, persekutuan doa hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 jam 7 malam akan diadakan secara live streaming via Zoom. Pembicara Guru Injil Yona Gantong. Dan yang ketiga, saudara, yang sudah kita doakan sama-sama tadi untuk HUT Komisi Wanita yang ke-24. Kebaktian syukur HUT Komisi Wanita ke-24 akan diadakan live streaming pada hari Kamis 20 Mei 2021 jam 7 malam dengan tema Tetaplah Bersinar. Pembicara Pendeta Bobby Mesak mengundang seluruh jemaat wanita bisa mengikuti bersama, bisa join di dalam live streaming ini via Zoom, bisa mengikuti sama-sama saudara. Jangan lupa hari Kamis tanggal 20 Mei jam 7 malam. Kemudian saudara, Persekutuan Komisi Usia Indah juga akan diadakan live streaming via Zoom pada hari Jumat tanggal 21 Mei saudara, 21 Mei 2021 jam 7 malam dengan tema Yesus Penyembuhku. Pembicara Guru Injil John J. Hadi. Mengundang seluruh jemaat lansia, setiap AI ASUK bisa mengikuti untuk Persekutuan Komisi Usia Indah ini. Jangan lupa hari Jumat 21 Mei jam 7 malam. Kemudian Bapak Ibu Saudara, minggu depan ada kebaktian umum live streaming tanggal 23 Mei jam 10 pagi
dengan tema ketaatan pada pimpinan Roh Kudus. Pembicara Pendeta Alex Nanlohi. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, minggu depan itu adalah Pentakosta. Jadi mengundang seluruh jemaat bisa mengikuti kebaktian umum live streaming jam 10 pagi tanggal 23 Mei. Warta yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ada acara Parents Day Komisi Sekolah Minggu. Akan diadakan pada hari Minggu 30 Mei jam 1 siang dengan tema Graceful Family in Christ. Pembicara Pendeta Dedi Sutendi diadakan via Zoom. Mengundang para orang tua anak-anak sekolah minggu dan jemaat yang ingin mengikutinya juga bisa mengikuti acara ini. Ibadah sekolah minggu digabung bersama acara Parents Day. Jadi tidak ada ibadah sekolah minggu jam 9 pagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk anak-anak diingatkan tanggal 30 Mei nanti tidak ada kebaktian sekolah minggu jam 9 pagi. Kita gabung bersama dengan orang tua jam 1 siang via Zoom. Nanti kode link Zoom akan diberikan oleh setiap lose kepada anak-anak. Demikian warta pada hari ini, Tuhan memberkati setiap kita. Saudara, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening gereja yang tertera di layar kita dan juga bisa scan QR code yang juga ada di layar. Sambil kita memberikan persembahan, kita sama-sama mau nyanyikan pujian Aku Diberkati. Kita yakin bahwa Tuhan senantiasa memberkati kita sepanjang hidup kita dan kita mau memberikan yang terbaik pada Tuhan melalui persembahan kita. Waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Musik. Masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena berkat Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur kalau hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada Engkau melalui persembahan kami. Tuhan, berkatilah persembahan ini supaya persembahan ini dapat dipakai untuk benar-benar memuliakan nama Engkau. Dapat menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Memberkati untuk setiap orang yang mengelola persembahan ini dan biarlah persembahan ini kami berikan untuk kemuliaan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian doksologi dan setelah itu Pendeta Bobby akan memimpin kita di dalam doa berkat dan kita menyanyikan pujian Amin.
Jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman yang telah engkau dengar dan terimalah berkat-Nya. Tuhan mengasihi engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang terus memimpin kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.